Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ioniq 5. Sekarang ada yang ditambah N. Ioniq 5N merupakan mobil listrik yang kencang dari Hyundai. Pernah dites di sirkuit Nürburgring juga yang waktunya bisa disejajarkan dengan mobil-mobil sport high performance. Dan ini bobotnya berat pula, besar, dan ini 4 pintu masih nyaman untuk berlima. Namun bisa secepat itu. Ada yang spesial juga dari mobil ini, yaitu kami pinjam mobil ini dari Om Fitra untuk melihat dan merasakan langsung Ioniq 5N ini. Dilihat dari sejarahnya mobil-mobil listrik di dunia memang masih baru. Ya, tidak baru-baru amat. Mungkin baru booming di sekitaran tahun 2019-an. Apalagi di Indonesia baru booming setelah Hyundai memperkenalkan Hyundai Ioniq dan Kona. Ya, Ioniq dulu tidak pakai 55-an dan tidak terlalu futuristik, cenderung jelek. Terlihat seperti mobil konvensional dan rupanya seperti Hyundai Avega yang di facelift-kan. Sama sekali tidak menggairahkan untuk dibeli. Apalagi mobil EV saat itu masih terkendala dengan infrastruktur SPKLU yang belum ada di mana-mana. Sulit untuk mengisi baterainya. Namun kemudian setelah itu keluarlah yang namanya Hyundai Kona Electric. Ini sempat kami pakai juga. Merupakan SUV elektrik yang kecil dan cocok untuk komuter sehari-hari. Namun mungkin karena modelnya juga kurang bersaing, jadi tidak laku-laku amat dan masih mahal saat itu. Tapi kami bangga pernah pakai mobil listrik yang semua orang tidak pakai pada saat itu. Lalu akhirnya gempuran mobil listrik dari China mulai berdatangan. Dan juga infrastruktur SPKLU sudah mulai banyak. Hyundai membalasnya dengan meluncing Ioniq 5. Tidak tanggung-tanggung, Hyundai merakitnya secara CKD dan harganya sudah bisa ditekan agar lebih murah. Dan timingnya itu tepat sekali saat itu. Ioniq 5 itu laku sekali di pasaran. Sampai inden-inden, sampai ada aping-aping. Walaupun bentuknya untuk sebagian orang ya tidak jelek sih, namun memang agak membingungkan. Dan dugaan kami tepat saat itu, kami bilang ini bentuknya bagus, namun tidak bertahan lama bagusnya, cepat bosen. Jadi seperti suatu hatchback yang besar. Mungkin dari itu Hyundai menggolongkan Ioniq 5 ini jadi sebuah crossover atau SUV, aneh sekali. Ioniq 5 ini lahir di dunia tahun 2021 dan masuk ke Indonesia tahun 2022 dengan 2 varian, Prime dan Signature. Yang masing-masing juga ada pilihan baterai standar atau yang long range. Ioniq 5 merupakan mobil listrik yang canggih pada saat itu. Tersedia BlueLink, namun yang awal-awal produksi tidak ada BlueLink. Dan ada voice command berbahasa Indonesia beserta dengan sistem ADAS-nya yang komplit. Lalu tiba-tiba di Hyundai ada yang namanya divisi N yang menjadi sub khusus dari Hyundai yang menangani mobil-mobil performa tinggi. Ya, bisa dibilang seperti divisi M dari BMW, AMG dari Mercedes-Benz, yang membuat suatu mobil standar menjadi kencang. Di tahun 2023 diperkenalkan Hyundai Ioniq 5N, yaitu Ioniq 5 yang sedemikian rupa dimaksimalkan performanya sehingga menjadi kencang. Yang berbeda dari 5N ini dari 5 biasa bukan hanya motor listrik saja, sampai ke baterai, suspensi, eksterior, dan interior pun dirombak oleh divisi N ini. Tadinya kami benci sekali mobil ini karena kebanyakan gimmick. Makanya nonton video ini sampai habis. Dan akhirnya sekarang Ioniq 5 bikin yang versi N-nya. Yes, N merupakan versi kencang dari suatu Hyundai. Seperti M pada BMW, seperti AMG pada Mercedes-Benz. N, apakah N itu setelah M? Jadi A, B, C, D, E, F, M, N, O, P. Mungkin juga, tapi N itu kata Om Fitra, kota di Korea Selatan kalau nggak salah, Nanjang, ya itu atau Nürburgring karena di develop di Nürburgring juga. Tapi anyway, yes, ini adalah mobilnya Bung Fitra yang kami pinjam dan ini juga merupakan mobil yang paling tidak kami sukai pada Gias 2024.
Ioniq 5N. Nggak mungkin. Ioniq 5N. Nggak bisa. It's just another Ioniq 5 dikasih dual motor dan dikasih kepalsuan suara, kepalsuan gearbox. Palsu. Kenapa kami paling tidak suka pada mobil ini dari semua mobil yang ada? Karena menurut kami ini adalah mobil gimmick. Tapi nonton video ini sampai habis, apakah kami akan berubah pikiran mengenai mobil ini? Ya, Ioniq 5N. Nah, kami juga sudah membuat video roasting mobil ini, tapi sebenarnya itu nggak roasting amat ya. Karena kejelekannya dia sendiri yang ngomong, si Om Fitra. Itu ada di channel Om Mobi bersama dengan Bung Fitra. Oke, kita bahas lebih detail lagi mengenai mobil ini. Langsung kita berada di markas Motomobi. Kami dapat pinjaman mobil ini sebenarnya cuma sebentar dari Bung Fitra. Kenapa? Karena kami juga mau pergi dan dia juga lagi pergi. Ada beberapa perbedaan pada mobil ini. Bukan beberapa, banyak perbedaan dibandingkan dengan Ioniq 5 yang biasa. Karena ini adalah versi facelift-nya sebenarnya. Makanya interior ada perubahan, eksterior pun ya kami bingung mana yang berbeda karena ini adalah versi N-nya. Kalau untuk yang facelift-nya. Jadi yang Ioniq 5 biasa ini tuh nggak bolong-bolong seperti ini. Garis-garis ini, tapi kalau yang ini bolong. Oke. Di bawah tetap bisa buka tutup untuk urusan pendinginan. Apakah butuh pendinginan ekstra dia akan terbuka, butuh aerodinamis dia akan tertutup. Karena ini sistem baterainya juga sudah lebih canggih dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa. Kemudian banyak nih, dia lebih lebar, tracknya lebih lebar dan ada ini lebih lebar. Panjangnya juga kita ukur 4.715 mm. Itu 8 cm lebih panjang daripada Ioniq 5 biasa. Mungkin karena aksesoris seperti yang di belakang atau di depan. 8 cm itu nggak panjang-panjang amat, tapi lumayan sebenarnya. Secara wheelbase, mobil ini tentu persis sama dengan Ioniq 5 biasa karena basisnya adalah Ioniq 5 biasa. Namun kaki-kakinya berbeda jauh. Ini kaki-kaki di-develop divisi N-nya Hyundai dan ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan itu yang biasa. Nah, kalau kita lihat ke bawah, velgnya yang dikasih untuk N ini adalah 21 inch dengan lebar 275, tebal 35. 21 inch. Remnya besar sekali. Ini diameter disknya depan itu 400 mm. Sangat lebar sekali, ini 4 port kalipernya. Luar biasa. Nah, terus ini baterainya ada di bawah, sama tempatnya, 84 kWh. Lebih besar daripada Ioniq 5 biasa. Arsitekturnya tetap 800 volt sehingga bisa di-charge sampai DC 350 kW masuk ke sini. Tenaga atau listrik dari baterainya disalurkan ke controller yang canggih, kemudian disalurkan ke dua motor listrik di depan dan di belakang. Total tenaganya itu 640 PS. Dan torsi maksimalnya itu 770 Nm. Dengan catatan itu pakai tombol NGB. Ini ada tombol NGB N Green Boost. Nggak tahu kenapa kan boost aja gitu. Kayak BMW itu simple. Nah ini tambahan-tambahan aksesoris ini ya mungkin juga sudah dipikirkan sama mereka, airflow-nya gitu-gitu. Ini lubang bolong-bolongan asli yang menambah PR untuk orang yang nyuci mobil. Ya kan? Jadi banyak celah-celah. Nah karena dia dual motor, berarti space bagasi 50 liter di depan yang ada di Ioniq 5 biasa itu sudah tidak ada lagi. Kalau di V6 kami kan dual motor, depan masih ada space bagasi tapi kecil sekali. Kalau ini sama sekali tidak menyisakan space bagasi depan. Ini cover mesinnya mirip kayak cover mesin internal combustion, tapi kalau kita ngintip ke bawah, bukan. Ya, ini isinya adalah controller dan motor listrik dan aki 12 voltnya. Compact ya, ini udah sama sekali susah untuk disisakan untuk bagasi depan sih. Ini di PPF DOF sama Om Fitra nih. Terus bawahnya juga di DOF, ada yang di DOF. Ini. Kalau nggak salah. Nah, belakang. Oh iya. Ada aksen-aksen warna orange-orange ini ya. Biar kelihatan lebih kencang mobilnya. Nah, belakang ini jauh lebih rame daripada Ioniq 5 biasa. Ada lampu rem di sini, ada lampu di sini, ada ini, pixel-pixel ini, mata kucing ya. Terus sama ini. Terus ini siapa yang lihat di mana ya? Oh, Om Yong, dia bisa bikin tulisan di sini.
tetap sama seperti Ioniq 5 biasa. Bawahnya lebih tebel nggak sih ini? Ada V2L juga. Sama aja kalau urusan bagasi. Ini ada diffuser beneran? Oh enggak beneran lah ini. Diffuser beneran tuh kalau nggak salah harusnya tuh sampai nyambung ini tuh sampai kolong mobil jauh gitu loh. Kalau nggak salah ya. Belakangnya pun tetap lega seperti Ioniq 5 biasa dan joknya itu ada bagian kulit, ada bagian fabriknya. Sebenarnya kami lebih suka gini, gabung-gabung gini. Kenapa? Bagian yang kita dudukin karena fabric nggak terlalu licin jadinya. Jadi kalau mobil mau ngepot-ngepot aman-aman aja. Terus karena ini seperti Ioniq 5 biasa, dia bisa ditegakin begini, bisa tidurin sekali seperti ini. Bawah juga bisa maju mundur, tergantung kita mau space berapa banyak di bagasinya. Dan kalau dilipat juga bisa rata. Jadi kepraktisan Ioniq 5 biasa. Armrest dengan 2 cup holder, terus colokan USB-C 2. Nah ini udah kelihatan bagian-bagian faceliftnya. Jok depannya berbeda ya. Dari belakangnya bisa untuk ditikin gitu atau mijetin. Pegel ya Pak. Gitu. Nah, walaupun untuk mobil sekencang ini nggak butuh-butuh amat, tapi dia ada visor. Apa namanya nih? Tirai. Ada panoramic roof besar yang nggak bisa dibuka kacanya, tapi bisa mencahayakan, menerangkan interior secara enak karena besar sekali, ya kan? Dan memang sebenarnya untuk mobil sekencang ini, performa sebagus nyamuk, performa sebagus ini nggak butuh sunroof banget sih. Mana tuh nyamuk, dapat nggak ya? Tapi ini di belakang posisinya terkamit, jarak dengkul dan jarak depan jauh, kaki agak susah nyelip tapi masih bisa relax begini. Di mobil sekencang ini, di jok belakang mobil sekencang ini. Mobil sekencang ini tuh harusnya 2 pintu. Itu loh. Ini dapat duduk belakang enak begini. Keren. Ya, kita ke depan. Nah, ini Ioniq 5 kan dari dulu begini nih, sama di V6 juga. Tapi nggak tahu sama mungkin udah diimprove apa perasaan kami doang ya. Ini tuh kayak lebih refine, lebih kokoh gitu ininya dibandingkan dengan sebelum facelift. Iya. Anyway, kuncinya tuh seperti ini. Warna hitam. Kunci Hyundai yang baru. Hyundai. Nyalain dulu, ngadem. Ada lagunya. Ting ting ting. Later, bluelink-nya belum di setup. Ini udah ada bluelink-nya dengan SOS button. Jadi dia udah ada internet sendiri di dalamnya. Dashboardnya bagian sini kayaknya sama gitu ya, tapi bagian bawah sini berbeda. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, ini empuk-empuk dengan jahitan asli warna biru. Birunya biru N itu. Kami nggak setuju dengan warna biru ini sih di bodi luarnya. Lebih senang yang lebih gahar gitu loh ini. Om Fitra kenapa beli yang hero color? Layar tengah dia menunya seperti ini. Ya. Yang lain biasa-biasa aja, ada kiblat gitu ya. Terus ada beberapa lain-lain yang ada Vale mode, itu nggak penting. Kiblat penting. N mode ini yang penting untuk mobil ini. Tuh N. Nah N mode ini ada segala kebutuhan mengenai performance itu ada di sini. Ya, ini ada N-track distribution. Tuh, banyak sekali. N-pedal, N-race, N-drift optimizer untuk drifting. N-pedal tuh, ini Om Fitra udah menjelaskan satu persatu mengenai ini. Teknis sekali sebenarnya. N-torque distribution itu kita bisa membagi, kita mau jadi front wheel drive, pindahin ke front wheel drive. Namanya diminta apa nih? Kas tuh diminta apa? N-torque dedicated race track driver, available for sport plus in N mode or custom mode. Oke. Nah ini dia nih. Kita mau jadi front wheel drive, maksimum depan atau maksimum belakang. Ya, matiin aja. N-pedal nih dia ini aktif, jadi pedalnya tuh begitu dilepas tuh langsung ngunci belakangnya, bukan ngunci ya, berkurang banyak kecepatan ban belakangnya. Fungsi N-pedal ini kalau dari penjelasannya Om Fitra itu begitu kita lepas gas, regen besar terjadi di belakang, jadi seperti narik rem tangan. Nah itu pasti susah nyetirnya.
N race tuh race mode. Sama drift optimizer tuh dia pasti cenderung ke belakang, kayak ya untuk mempermudah drifting intinya. Dan ini kita bisa custom ya, posisinya di mana aja, ada G-meter, N launch control nggak bisa dipakai terus menerus, harus ada istirahatnya dikit. Terus N shift itu yang untuk pindah gigi seperti manual. Pencet. N battery, ini ada baterai, ada drag mode, ada track mode, tergantung itu dia nanti mengatur pendinginan baterainya seperti untuk kebutuhannya. Masih banyak lagi tuh kan, temperatur motor listriknya ada, temperatur baterai, posisi brake pedal lagi diinjak, accelerator pedal lagi digas tuh. Dan ini yang membuat kami agak kurang suka dulu, yang bikin kami membuat mobil ini jadi mobil yang paling tidak disukai adalah gimmick. Ini mobil gimmick. Kenapa kami bilang mobil gimmick? Karena pakai suara-suaraan palsu. Ini kalau kita ganti drive mode ke normal aja, ini tombol yang di setir kanan, di jempol kanan ini, itu untuk mengaktifkan N shift-nya. Dan itu jadi ada suara mesin. Kita gas. Tuh bisa over rev gitu. Nah, ini ngilanginnya di oke. Nah. Tapi suaranya tuh seperti ini, seperti nggak akan jebol mesinnya, karena ini hanya menipu diri kita sendiri. Nah, kalau kita yang N mode dan ada berbet-berbetnya. Oh iya, tadi tuh kami kecilin suaranya, agak ganggu di jalan. Nih kita kencengin. Ada berbet-berbetnya di belakang. Dan berbet-berbet ini terjadi di belakang karena di knalpot. Ceritanya ada knalpotnya. Ini gimmick sekali menurut kami. Sebelum akhirnya kita coba mobilnya. Dan ini kalau yang di N mode ini red line-nya itu 7.700 rpm. Jebol kan mesinnya. Iya, makanya ngeri jebol. Kalau di yang mode biasa normal, red line-nya di 6.800, beda 1.000. Nah, suara juga ada macam-macam, nggak hanya ini. Ini juga ada suara evolution. Suara futuristic high performance electric vehicle. Nah, suara supersonic. Gitu. Ya, ini yang paling benar. Ya, benar untuk membohongi diri sendiri. Tapi seberapa bisa terbohongikah kita? Nanti pas jalan kami jelaskan. Dia bisa Apple CarPlay, wireless dan wired. Terus ini kayak di Kia juga, dia bisa ngubah mau listrik aja, ngecharge aja atau data di sini. Oke, bagian AC sebenarnya apa ya, normal aja seperti Ioniq 5 gitu ya. Cuma yang kami nggak suka tuh ini blower, indikatornya tuh nggak deket-deket sama tombolnya, indikatornya ada sebelah kiri sini. Nah, ini pengatur arahnya di sini, indikatornya ada di sini. Nggak, kurang praktis untuk ngelihatnya. Tapi ini banyak tombol-tombol fisik untuk urusan audio, next track, search, map, dia punya peta sendiri yang nggak akan pernah kita pakai. Mana home-nya tadi? Home. Nih. Ada volume fisik. Saya suka volume fisik. Tuning fisik. Start stop engine button di sini bergabung sama AC. Awas salah pencet, mati mesinnya. Oke, sebelum kesini kita ke setirnya dulu. Setirnya itu enak dipegang, gedenya sih lumayan gede, tapi masih enak untuk dipegang. Kelihatan canggih dan kenceng gitu loh. Setirnya bisa bilang mobil ini kenceng karena ada tulisan N. Kok anget ya joknya ya? Sebentar, kepencet gak sih? Mana buat pendingin jok? Pencet apa ya? Kemarin lupa yang shortcutnya. Ini ada pemanas setir juga. Enggak deh, nggak ada pemanas setir ya. Kalau ini ada setir ya. Tuh, pendingin. Ini panas salah. Oh, shortcutnya di sini. Nah, kembali ke setir. Jempol kanan ini untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan MID dan cruise control, adaptive cruise control. Dia bisa ada ini ya, masih pakai ADAS kan. Jempol kiri di atasnya itu driving mode, ada eco, normal, sport.
Dan jempol kanan NGB. NGB itu untuk menaikkan tenaganya menjadi pol. Jadi ini tuh total motor listriknya itu 650 PS dan 770 Nm apabila dipencet ini. Kalau nggak dipencet ini hanya 740 Nm. Ya, nggak hanya juga sih, tetap kenceng juga sih anyway. Ini kalau kita pencet dia ada not available, condition not met. Tuh kalau masukin D. Tuh, ready. Go, kabur nanti mobilnya. Udah matiin. Nah, ini ada dua tombol favorite ini yang bisa kita custom. Nah, posisi saat ini settingan Om Fitra, kanan itu untuk jadi mobil listrik atau jadi mobil internal combustion. Kalau jadi mobil internal combustion jadi RPM. Suara tuh kayak MIDI. Dan gak jelas nih 6 silinder apa 8 silinder. Kalau ini dibalikin sini jadi mobil listrik lagi biasa. Nggak ada apa-apa kalau digas. Nah, ini yang baru super N-nya itu. Dia berubah menjadi begini. Dan nggak ada suaranya. Tapi kalau kita pencet ini lagi, nongol lagi suaranya yang lebih berat. Dan ada suara bretetetnya. Yang RPM-nya juga lebih tinggi. Dan ini juga ada indikator nih, settingan yang ini tuh motor listriknya pol, setirnya juga pol, suspensinya juga pol. Jadi suspensinya juga adaptif, dia bisa diatur empuk apa keras untuk kebutuhan ngebut. Combination switch sebelah kanan untuk sen dan headlamp, ada autonya, kiri untuk urusan wiperan. Ada wiper belakangnya, ya kan. Terus ini shifternya ada di steering column sebelah sini sama kayak NX5 biasa, model di ya. P-nya dipencet maju ke sana, nih ke sini. Tuh, sebelah kanan tuh ada beberapa tombol. Ada buka tutup tangki, tutup charger baterai, buka bagasi, matiin traction control, menerang gelapkan pencahayaan instrumen. Ada auto hold, tombolnya di sini, rem tangan jarinya pun di sebelah kanan. Jarang kita pakai ini sekarang, rem tangan jari ini. Ini standar juga, ya, bisa chart lock-nya itu dipencet, termasuk sama window lock belakang. Oke, sekarang ke praktisan. Kantong pintu oke lah, normal standar. Ini bisa naruh-naruh sesuatu juga di sini. Ada enak praktis gitu sebenarnya NX5. Ini fuse box ya, fuse box. Nah, ini adalah tempelan kulkas ya kan, magnet. Sayang sekali magnetnya nggak cukup kuat untuk naruh handphone. Nah, ini ada N100 First Edition, ini dikasih untuk 100 customer pertama kalau nggak salah, dan bisa kita copot, kita colong. Sayang sekali nggak bisa dipakai untuk ini, nggak cukup lengket gitu loh. Jadi kalau tempelan kulkas adalah habis dari negara mana, beli tempelan kulkas, tempel di situ, ya kan. Nah, ini perbedaan yang terbesar pada yang versi facelift ini adalah konsol ini ada wireless charging, ditaruh sini, tombol kamera dan parking sensor ada di atas ini juga. Ya, tapi ini enak naruh-naruh macam-macam di atas ini tuh enak gitu loh, ada ember gitu di atasnya. Colokan USB-C, 12 volt power outlet. Terus ini ada keranjang besar lagi di bawah. Cup holder itu bisa diumpet-umpetin sini. Mau diumpetin gini. Ya, tuh. Jadi bisa dipakai buat keranjang, bisa dipakai buat ini. Nah, konsol tengah ada kecil. Bisa dipakai buat armrest juga. Bisa dipanjangin, dipendekin. Saya nggak bisa ditinggiin, cuma panjang-pendek aja. Laci tengah, nah ini laci depan. Tadinya NX5 itu kan lacinya udah laci digeser gitu, gede banget. Kalau ini tidak, dibuka biasa jadinya. Kamu lebih suka yang laci biasa gitu loh. Oke, di atas udah buka tutup blindnya sunroof dan lampu-lampu, tombol SOS sama blueling. Spion tengah biasa saja, tapi auto day night ini biasa saja juga. Nah, ini Hyundai Kia. Jadi kalau kita nyalain, kita tutup, dia akan menekan tombol ini untuk mematikan. Joknya itu enak sekali. Ini benar-benar jok racing. Ini benar-benar jok racing yang megang, benar-benar megang. Ya, semi bucket yang benar-benar megang enak. Lebarnya pas untuk apabila Anda gemukkan lagi juga masih enak, tapi sayangnya tidak seperti NX5 biasa. Ini masih pakai otot. Ya. Sayang sekali. Ya itu lebih racing kali, terus bisa naik turunin. Anyway. Itu setirnya skopik. Sekarang saatnya kita jalan. Nggak ada starternya, sayangnya kalau gini tau-tau suara mesin hidup gitu ya. Nggak ada suara cek gung gitu loh. Agak kurang sedikit gitu, itu kalau ada detail-detail itu lucu.
Yes, nyetir Ioniq 5N. Sebenarnya kami penasaran sekali nyetir mobil ini. Karena sayang sekali kami tidak kebagian nyobain awal-awal Ioniq 5N, jadi benar-benar nggak tahu rasanya. Setelah nyobain ini baru tahu rasanya. Dan ternyata kami pikir 5N itu kan mobil performance itu suspensinya kami pikir keras sekali. Namun ternyata tidak. Ya, ini ada setup suspensi yang paling empuk dan ternyata empuk dan nyaman. Ya, memang tidak senyaman Ioniq 5 biasa. Ini lebih ada kerasnya. Tapi bukan keras yang menurut kami tidak nyaman. Ini keras-kerasnya tuh seperti keras-keras BMW. Mungkin BMW M, M4, M3 itu lebih keras daripada ini. Di setup yang paling empuknya. Dan mohon maaf, ini di kaca depan masih ada tisu-tisu menempel di pinggir-pinggir. Om Fitra baru pasang kaca film. Ini kalau nggak salah seminggu baru boleh dicabut. Nah, nyetir mobil listrik, apalagi Hyundai atau Kia, itu biasanya kami set di iPedal. iPedal itu ngeset regennya tuh, ini ada regenerative braking level 0, level 1, level 2, level 3, dan yang paling kiri iPedal. iPedal itu adalah one pedal driving, artinya kita ngelepas gas itu akan ngerem regen seperti biasa, namun sampai berhenti total, sehingga kita nggak banyak mesti mindahin dari pedal kanan ke pedal tengah. Walaupun kadang-kadang kita tetap injek rem juga karena ngeremnya kurang banyak. Untuk mobil ini tidak nyaman untuk dipakai. Beda sama Ioniq 5 biasa. Beda sama Kia EV6 sama juga. Ini kalau dilepas gas dikit langsung kuat ngerem regennya. Dan pedal gasnya tuh lebih sensitif. Kalau dilepas dikit tuh langsung ngerem. Jadi pedalnya itu butuh penyesuaian lagi untuk biar nyaman, enak dipakai. Sensitif sekali, kelepas dikit langsung ngerem. Memang karena ini mobil performance tentunya, dia itu motor listriknya bisa menangkap listrik tuh lebih kuat lagi. Maksimum kilowatt dia nangkep dari putaran, regennya itu lebih kuat lagi daripada mobil mobil listrik biasa. Mungkin dimaksimalin di sini, atau mungkin belum maksimal juga sini. Karena yang tadi di N pedal itu bisa kuat sekali, ngerem belakangnya bisa sampai kayak handbrake katanya. Dan urusan kekedapan hampir mirip-mirip aja sama Ioniq 5 biasa. Double glass. Jadi kenyamanan bagian itu tetap diutamakan. Nah, walaupun ini mobil kenceng, tapi yang kami suka adalah ini mobil listrik yang kenceng, yang mikirin semuanya. Semuanya yang dimaksud adalah suspensi di setup memang untuk mobil kencang, rem juga di setup untuk mobil kencang. Ada nggak seperti di BYD Seal Performance yang dia motor listrik kencang 0-100 3,8 detik, tapi suspensinya tidak disiapkan untuk sekencang itu. Remnya tidak disiapkan untuk rem sekencang itu. Ini one pedal driving. Cuma kalau nyetir mobil ini lebih enak membohongi diri sendiri. Kita pencet ini, jadi ada suara mesin, tidak ada regennya lagi, hilang. Ini jadi kayak otomatis biasa. Suspensinya empuk tapi kaki depannya ada bunyi sedikit ya. Pindah gigi. Ada pindah gigi ini kayak otomatis biasa. Jadi ini di setup seperti otomatis 8 speed. Tapi dengan pakai suara kayak begitu, dari kemarin kami coba, nyetirnya jadi agak lebih agresif ya, dan lebih nyaman kalau pakai suara begini, tapi di volumenya dikecilin jadi separuh, kurang dikit. Ini remnya kuat sekali ya, tapi kadang-kadang kalau lagi kondisi tertentu, mungkin kalau lagi habis hujan atau basah, itu ada suara, ada bunyinya remnya. Oh iya, posisi nyetirnya tuh enak sekali ya. Ini joknya nggak bisa diatur naik turun bagian depannya, tapi sudah di set demikian rupa, itu udah pas. Tenggelam pantatnya, pahanya tersangganya itu udah pas rasanya. Udah jadi seperti ini. Nah, jok bisa dinaik turunin mechanical. Kalau diturunin habis, kami agak kurang tinggi untuk itu. Jadi kami ngerasa lebih pas segini tingginya. Ini tuh ada miss dikit. Kalau kita nginjek gas nih di RPM yang rendah,
rasanya tuh mobilnya melaju duluan dibandingkan dengan suara mesinnya. Terus ini ya, N shift ini yang pakai suara ini, dia tuh benar-benar membaca dan mengubah karakter ini karena pakai motor listrik ya, jadi karakter rasio pedal gasnya berubah tergantung posisi gigi berapa kita ceritanya, dan karakter regennya juga berubah tergantung posisi gigi berapa kita. Jadi ini benar-benar full simulasi internal combustion 8 speed. Nah, pedal shiftnya, nah ini unik. Ketika kita lagi mode ini, dia akan berfungsi sebagai shifter. Tuh, jadi shifter. Kalau kita di mode listrik biasa, ini jadi untuk mengatur regen atau sampai pedal yang tadi. Dan peningkatan torsi motor listrik ya juga disesuaikan seperti kurva mobil internal combustion. Ribet sih developnya, tapi begitu jadi lucu. Yang agak kurang yang bagian terlambat tadi yang digas, tenaganya duluan nongol baru suara mesinnya ada telat sedikit. Karena kan internal combustion itu kan ada sedikit delaynya ya. Ini throttle-nya tuh masih ada delaynya deh, throttle-nya juga sama. Satu nih, dia bisa over rev. Over rev. Dan nggak takut jebol mesinnya. Tapi kadang-kadang kitanya nggak tega juga gitu. Aduh, jebol nggak nih? Enggak, di mobil listrik itu palsu. Jangan bohongi diri sendiri, dan berhasil mobil ini membohongi kami. Berhasil terbohongi. Nah, terus seperti automatic transmission biasa dengan pedal shift juga, untuk mengembalikan ke automatic biasa biar dia ngoperin, itu ditahan plusnya lama, kembali ke automatic normal. Ini dengan setup yang paling empuk suspensinya, itu tetap stabil ya, masih ada body roll sedikit. Tapi kalau kita ubah ini dengan tombol magic ini, suara mesin jadi makin kencang dan jadi lebih direct, setirnya lebih direct, suspensinya lebih kaku, lebih stabil. Ya, setir tentu lipat aja. Itu benar-benar berubah, dan ini kita masih mode shifting. Kita coba. Turun gigi. Dan ngoper-ngopernya pas di mode ini tuh, ngopernya tuh ada rasa ngejedaknya. Ini kayak dual clutch, cepat ngopernya itu. Smart cruise control condition not met. Oh, kita harus kembalikan ke mode normal dulu. Nah, begitu kita aktifkan adaptive cruise control, langsung yang N shift itu hilang, suara mesinnya langsung hilang, kembali ke jadi mobil listrik biasa. Jadi ini dia bisa nyetir sendiri juga. Sayangnya ini bukan model terbaru teknologi terkininya Hyundai untuk adaptive cruise controlnya, karena untuk urusan setirnya kenceng banget tuh mobil. Untuk urusan setirnya itu kalau lama nggak dipegang kayak gini harus digoyangin. Ya, seperti umumnya mobil biasa. Tapi kecuali BMW dan mobil-mobil mahal. Hyundai sebenarnya untuk di Hyundai Santa Fe itu sudah cukup dipegang, disentuh aja udah bisa tanpa harus kita goyangin kalau dia minta pegang setir. Jadi sambil kita lihat parameter, kita ke sport ini. Nanti ada cruise controlnya. Pengen tahu dari 60 ke 80 seberapa kenceng sih? Oh, kenceng. Kepala terjambak. Kami nggak tahu, kadang-kadang mobil yang listrik yang kenceng banget gini, dia di bawah berapa persen gitu, dia tidak sekenceng itu. Dia berkurang powernya. Kayaknya ini enggak sih. Ini selisih suspensi, rasa suspensinya nih dengan suspensi yang paling keras dan paling itu jauh banget rasanya. Ini keras, ketemu jalan beton tol kita ini goyang-goyang, terasa begitu kita normalin lagi langsung rata mobilnya, nggak goyang-goyang lagi. Kita hidupin lagi langsung kaku.
jauh selisihnya rasanya. Dia yang empuknya enak buat hari-hari, yang kerasnya cukup untuk di track. Nah, 0 ke 100 km per jam mobil ini, klaimnya Hyundai, itu adalah 3,4 detik. Om Fitra nyobain 3,2 detikan maksimum ya, udah pakai launch control segala. Oh, gimana kalau kita coba 0-100 nya tanpa launch control tapi menghidupkan NGP dan pakai suara begini? Pasti lebih lambat daripada 3,4 detik. Ya, tombol NGP ini dia ngasih ekstra torsi selama 10 detik, kemudian harus istirahat 10 detik lagi untuk bisa memulai NGP 10 detik lagi. 1, 2, 3. Wah, 100 3,59. Oh, AC masih nyala. Tapi tadi ngaruh nggak sih launch controlnya? Apa itu harus yang pakai suara? 3,59. Oh, terus NGP ekstra. Wah. Kesel kenapa nggak ngerasain mobil ini dari awal, ya kan? Oh gitu, ikutan beli mobil ini deh. Bisa segitu mobil listriknya murah, nggak kena ganjil genap, halus, pajaknya pun murah sekali. 10 detik terus. Aduh, 3, 2, 1 habis. Kesel. Nah, harganya tuh menurut kami murah. Oke. Ini harganya 1,3 kurang lebih. Nih tulisannya harga sekarang berapa? 1,3, tapi dapat mobil sekenceng ini, sestabil ini, selega ini. Masalah keren ini deh, selera lah. Kalau menurut kami Ioniq 5 itu keren di awal tapi lama-lama membosankan. Tapi ini adalah versi on steroidnya. Ini kayak BMW seri 3 4 pintu, ini adalah M3-nya. Harganya segitu. M3 M4 harganya berapa? M3 deh 2, berapa itu? Ini dengan setengah harga kami yakin M3 bisa kalah kenceng sama ini. Nah, ini motor listrik kita bisa lihat temperaturnya. Depan 45 derajat, belakang 54 derajat, baterainya masih 31 derajat, terjaga dengan baik suhunya, tenang gitu. Jadi baterai nggak overheat, cek aman. NGP, go. Itu traction control tuh. 3,52. Nih. Tadi traction control. Motor listrik dengan traction control, tapi mereka kan tinggal nge-cut power aja gitu dikit, tapi ini terasa ditahannya tuh, terasa bannya itu terasa berusaha keras untuk tidak lepas dari aspal atau beton yang ini. Oke, bicara soal kehematan. Ini kalau tadi digeber-geber, kita ganti normal dulu. Tadi digeber-geber, nih current trip tadi perjalanan 20 km 36 menit, itu berarti rata-rata sekitar 40-30-an km per jam. Itu 4 km per kWh. Boros ya. Ya, tadi digeber-geber. Tapi kalau pakai normal sehari-hari itu 4,5, 4,6, 4,4 km per kWh. Merupakan mobil listrik terboros yang pernah kami coba. Ini asik sekali kali untuk dipakai di Mandalika. Cuma habisnya dalam berapa lap ya? Dan begitu habis, nge-charge-nya kan mesti pakai DC charging yang kenceng lagi buat biar buru-buru kita bisa turun lagi ke trek. Itulah. Kesel. Coba ambil ini juga kemarin. Udahlah. Nggak sukanya tuh gini loh. Kalau kita bisa aja ambil sekarang. Cuma
Ini Om Fitra udah beli. Beda ceritanya kalau kita beli bareng-bareng itu nggak ada yang bisa ngomong siapa ngikutin siapa gitu loh. Kalau ini kami beli juga, jadi nggak ngikutin dia. Ya udah mendingan gini. Nanti Hyundai kalau ngeluarin mobil N lagi, itu kami ambil. Kecuali NX6, kami nggak suka bentuknya. Oke, sekarang voice over. Overall mengenai Hyundai Ioniq 5N, cocok untuk Anda penyuka kecepatan tanpa suara knalpot mobil balap yang biasanya berisik. Namun Anda punya pilihan, kalau mau berisik bisa juga. Nah, suatu mobil yang kencang namun praktis dengan 4 pintu dan tempat penyimpanan yang banyak. Mobil penakluk Nürburgring, namun dengan tampang yang lebih kalem, tidak mengintimidasi. Banyak mobil listrik yang kencang, namun tidak seperti 5N. 5N ini sudah memikirkan suspensinya, remnya, bahkan sampai ke joknya sudah disesuaikan dengan tenaga yang besar. Namun, untuk menembus itu semua ada harganya. On road Jakarta adalah Rp1.440.700.000 saat ini. Ya, sebenarnya masih tergolong murah untuk performance dan kepraktisan yang didapatkan. Bayangkan, kalau Anda beli BMW M, itu sudah pasti jauh di atas 2 miliar. Bagaimana menurut Anda tentang mobil ini dan gimmick-gimmicknya? Silakan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.